Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022, tentunya untuk seleksi P3K Guru dan juga P3K Non Guru. Dan di video kali ini khusus kami akan membagikan informasi terbaru yang kami dapatkan terkait dengan informasi kapan pengumuman lowongan CSN 2022, yang tentunya hal ini berkaitan dengan formasi yang bisa rekan-rekan lamar nantinya di pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya yang akan kami sampaikan. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN di tahun 2022 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan timeline yang sudah kita dapatkan informasi sebelumnya ya Bapak Ibu, bahwasanya untuk di bulan September itu adalah timeline yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB, rencananya adalah pembukaan pendaftaran seleksi CSN itu di minggu ketiga atau minggu keempat Bapak Ibu. Ya, untuk timeline yang sudah disampaikan. Nah, di sini kita mendapatkan informasi terbaru dari Kemenpan RB juga mengenai penjelasan kapan pengumuman lowongan CSN di tahun 2022 tentunya untuk P3K Guru dan juga P3K Non Guru. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Kemenpan RB. Silakan disimak Bapak Ibu. Nah, saat ini kami masih dalam tahap perencanaan. Pengumuman lowongan mungkin akan kami lakukan mungkin dalam waktu tidak sampai 1 bulan ke depan. Itu akan kami keluarkan informasinya dan kami berikan kepada instansi pemerintah. Saat ini masih kami lakukan validasi untuk usulan yang disampaikan instansi pemerintah melalui PKD ke aplikasi kami, dan nanti dalam segera mungkin akan kami berikan kepada instansi pemerintah bersangkutan supaya bisa mengumumkan lowongan ketersediaan P3K atau mungkin seleksi P3K di lingkungan masing-masing. Oke, itulah tadi penjelasan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwasanya untuk pengumuman lowongan CSN di tahun 2022 akan disampaikan ataupun diumumkan kurang dari 1 bulan. Nah, tentunya kita berharap dengan timeline yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu di bulan September ini akan dibuka pendaftaran. Kita berharap sesuai dengan timeline yang sudah disampaikan ataupun yang sudah dipaparkan Bapak Ibu ya, untuk pengadaan ataupun pembukaan pendaftaran seleksi CSN ini. Nanti setelah pengumuman lowongan kita baru bisa melihat formasi-formasi yang tersedia di P3K tahun 2022, baik itu untuk P3K Guru maupun untuk P3K Non Guru Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk arah kebijakannya sendiri pengadaan ASN di tahun 2022 ini yang sudah kita ketahui, untuk di tahun 2022 itu hanya dilakukan seleksi untuk P3K, di mana fokusnya adalah mengenai rekrutmen ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan Bapak Ibu ya, untuk di tahun 2022. Nanti juga akan ada juga P3K teknis, namun formasi yang disediakan itu yang paling banyak adalah di tahun 2022 untuk guru dan tenaga kesehatan. Nah, kemudian Bapak Ibu kabar baiknya juga di sini keberpihakan kepada STHK 2 ya Bapak Ibu, untuk honorer THK 2, di mana kebutuhan nanti dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak ya, dengan catatan STHK 2 yang selain guru, karena sudah kita ketahui juga STHK 2 guru itu mendapatkan prioritas kedua Bapak Ibu ya, itu tanpa tes, mana hanya seleksi observasi. Kemudian di sini juga ada penjelasannya dari paparan Kemenpan RB. STHK 2 selain guru, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan setidaknya D3 sebanyak, jumlahnya juga dituliskan yaitu 184.239. Tentunya juga ini akan menjadi prioritas pemerintah Bapak Ibu ya, untuk seleksi P3K di tahun 2022, karena ini keberpihakan kepada STHK 2. Nah, kemudian juga ada paparan mengenai gaji dan tunjangan kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian juga Bapak Ibu terkait dengan
tahapan pengadaan P3K jabatan fungsional di tahun 2022 ini, yaitu untuk sampai saat ini masih dalam tahapan perencanaan Bapak Ibu ya, karena untuk tahapan kedua adalah pengumuman lowongan yang sebagaimana tadi kita dengarkan. Untuk pengumuman lowongan ini dijadwalkan ataupun nanti akan disampaikan kurang dari 1 bulan lagi Bapak Ibu ya, untuk pengumuman lowongan tahapan keduanya. Nah, selanjutnya tahapan ketiga yaitu nanti setelah pengumuman lowongan, formasi yang bisa kita cek nantinya tentunya di portal SSCSN ataupun di website instansi masing-masing Pemda ataupun di website BKD biasanya Bapak Ibu ya, bisa dicek formasinya. Nah, selanjutnya nanti akan ada pelamaran ya. Pelamaran ini tentunya nanti Bapak Ibu membuat akun. Bagi sudah membuat akun tahun 2021 tidak membuat akun lagi untuk yang P3K Guru. Nanti Bapak Ibu semuanya melengkapi data-data di portal SSCSN biasanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah pelamaran maka akan ada tahapan seleksi ya, untuk seleksi P3K. Nah, selanjutnya setelah seleksi akan ada pengumuman hasil. Kemudian selanjutnya adalah pengangkatan menjadi P3K. Nah, mengenai tahapan pengadaan P3K ini tentunya untuk seleksi itu akan ada seleksi administrasi ya Bapak Ibu untuk P3K Guru maupun P3K non guru. Kemudian juga akan ada seleksi kompetensi tentunya, di mana seleksi administrasi ini mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Kemudian untuk seleksi kompetensi adalah dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis ya, kompetensi sosiokultural, dan juga wawancara Bapak Ibu yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Biasanya juga berlaku ada nilai ambang batas biasanya Bapak Ibu ya untuk seleksi kompetensi. Nah, untuk rekan-rekan ketahui bagi pelaksanaan P3K Guru nantinya itu ada jenis 2 pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum, di mana pelamar prioritas itu khusus untuk yang sudah lulus PG tahun 2021, hanya penempatan saja nantinya setelah dibuka pendaftaran. Kemudian selanjutnya itu untuk prioritas 2 dan 3 untuk STHK 2 dan juga guru honor negeri masa kerja di atas 3 tahun. Dan untuk pelamar umum yang nantinya akan mengikuti seleksi kompetensi untuk yang P3K Guru. Sedangkan untuk yang P3K non guru kita tunggu regulasi ataupun Kemenpannya Bapak Ibu ya untuk pelaksanaannya nanti. Namun yang diujikan di tahun 2022 tetap untuk ada seleksi kompetensi bagi P3K non guru dan P3K Guru untuk yang pelamar umum. Oke, untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu, kita langsung saja dengarkan dari penjelasan Kemenpan RB perihal untuk pengadaan ASN di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Oke, silakan disimak videonya. Ini terkait gambaran ke depan 2022 ya. Nanti akan dilakukan seperti apa. 2022 kami akan instansi Panselnas nanti melalui Kementerian RB sebagai regulator telah memberikan mengeluarkan kebijakan di 2022 akan seluruhnya pengadaan melalui P3K ya. Belum ada dulu untuk CPNS di tahun ini, termasuk salah satunya tadi kita fokus ya untuk penyelesaian tenaga, memberikan kesempatan kepada tenaga non ASN untuk ikut berpartisipasi atau ikut mengabdi sebagai ASN. Mereka yang enggak saat ini enggak menghonor atau bukan di instansi pemerintah bekerja juga bisa mendaftar asalkan sesuai dengan syarat dan kompetensi yang ditentukan. Tahapannya nanti ada perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Saat ini kami masih dalam tahap perencanaan. Pengumuman lowongan mungkin akan kami lakukan mungkin dalam waktu tidak sampai 1 bulan ke depan. Itu akan kami keluarkan informasinya dan kami berikan kepada instansi pemerintah. Saat ini masih kami lakukan validasi untuk usulan yang disampaikan instansi pemerintah melalui BKD ke aplikasi kami, dan nanti dalam segera mungkin akan kami berikan kepada instansi pemerintah bersangkutan supaya bisa mengumumkan lowongan ketersediaan P3K atau mungkin seleksi P3K di lingkungan masing-masing. Seleksinya masih sama, P3K sesuai dengan manajemen PP 49 manajemen P3K, ada seleksi administrasi dan kompetensi. Kompetensi sendiri nanti ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan ada wawancara juga untuk menilai moralitas serta. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan terkait dengan pengadaan ASN di tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.